Sekarang giliran Henry Subianto Baik, baik, terima kasih. dari Kominfo. Baik, terima kasih Bang Karni. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup ini. Jadi kita lihat dalam diskusi ini tadi kelihatan sekali bahwa ada kehati-hatian dari pemerintah juga, ada keinginan dari teman-teman DPR supaya kita lebih hati-hati juga. Memang perdebatan dan diskusi ini menunjukkan bahwa persoalan COVID ini persoalan yang sangat serius karena merupakan persoalan kemanusiaan, humanity. Tapi kalau kami dari Kominfo, ada kadang-kadang kami juga sangat prihatin Bang Karni. Kenapa? Dalam kondisi kita menangani persoalan kemanusiaan, udah ribuan yang meninggal di Indonesia, bahkan kalau di dunia sudah 1.250.000 lebih di dunia yang meninggal. Artinya ini persoalan kemanusiaan yang luar biasa. Tapi di negara kita masih banyak hoax yang beredar dan juga masih banyak diskomunikasi yang terjadi. Hoax itu kami catat sampai sekarang di era pandemi ini sampai ada 2031 hoax dan juga diskomunikasi. Kalau hoax itu sengaja dibuat, ada yang sengaja membuat untuk memanipulasi. Ini memang biasanya hoax itu kalau dalam catatan kami Pak, biasanya kalau ada fenomena-fenomena politik nasional, ada misalnya pilpres itu ya, pemilu, itu naik. Ini kan sekarang ini tidak ada pilpres, nggak ada pemilu, nggak ada persoalan politik, tapi naik juga. Ini persoalan kemanusiaan, tetapi ternyata ada yang memainkan dari sisi politik. Karena udah terbiasa. Udah terbiasa. Yang kedua ada juga. Mungkin bisa dicontohkan supaya orang tidak meraba-raba. Misalnya tentang vaksin ini apa? Tadi sudah banyak, tadi yang tidak halal, vaksinnya saja belum ada, udah dikatakan Halal tidak haram halal. kan belum diuji. Ya makanya, tapi itu hoaxnya bukan kan hoax sudah dong. mengatakan tidak halal. Sudah dikatakan bahwa MUI mengatakan tidak halal, padahal MUI baru kirim personal ke Cina. Jadi ini banyak hoax. Nah, Contoh lainnya apa? contoh lainnya misalnya vaksin itu akan Kan ada merubah 2000 hoax DNA, ya. Apa? merubah DNA, Oke. akan membuat mandul dan sebagainya. Banyak sekali. Itu bukan hoax Pak. Itu namanya ruang percakapan, diskusi di antara para ahli. Iya makanya saya katakan ada hoax, ada disfungsi, ada diskomunikasi. Iya itu namanya ya, bukan hoax. Anda harus diskomunikasi. bisa membedakan mana yang hoax, Diskomunikasi. mana yang percakapan. Persoalannya adalah bahwa orang yang bercakap itu adalah bukan kompetensinya. Sehingga persoalan seperti pernah kasus terjadi misalnya termogan berbahaya bagi kesehatan otak manusia karena ditembakkan ke yang bicara bukan ahli kesehatan, bukan ahli terkait dengan inframerah, tapi yang bicara adalah politisi. Jadi Ya, segala Pak, hal saya ketika potong sedikit, dibicarakan Pak. oleh politisi. Itu kenapa bisa terjadi hoax seperti kalau yang Anda maksud itu hoax? Itu karena pemerintah gagal mengkomunikasikan ini kepada rakyat. Itu persoalannya. Karena kegagalan itulah orang kemudian tidak ada kepastian. Itu juga bagian dari public distrust. Apalagi ketika itu misalnya ada semprot disinfektan, tiba-tiba ada pendapat yang lain. Itu saya kira biasa-biasa saja itu. Kegagalan itu sangat relatif, itu tergantung dari siapa yang menilai. Karena memang ini sekarang semua namanya pemerintah di seluruh dunia ini try and error atau katakanlah kita mencoba untuk sedang menyesuaikan dengan keadaan. Ini persoalan baru. Yang namanya COVID-19 ini persoalan baru. Yang namanya vaksin juga persoalan baru. Sehingga kita memang tadi belum ada yang firm. Kita harus menyiapkan semuanya ini dengan berbagai macam plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Jadi itu dan kadang-kadang juga berubah ketika ada perubahan-perubahan. Tadi juga dikatakan WHO saja bisa berubah. Ya WHO saja bisa berubah. Kita ini memang dalam kondisi yang sedang katakanlah adalah learning by doing. Makanya ya memang masukan-masukan itu penting. Nah, cuma saya katakan kita harus hati-hati betul jangan sampai kondisi di mana persoalan kemanusiaan ini akhirnya ditarik-tarik menjadi persoalan politik. Seperti hoax tadi. Hoax itu biasanya pada saat-saat politik sedang politik nasional berkembang dia naik. Pak, coba contohkan persoalan politik itu apa? Ya begini, kalau dulu itu hoax itu biasanya. Enggak yang sekarang. Ya menganggap bahwa pemerintah itu
ada begini misalnya, contohnya bahwa vaksin itu akan akan merugikan pribumi karena akan Pribumi. ada, iya, sampai akhirnya dijadikan kasus dan ditangkap. Aduh ini kok nggak mutu banget sih omongannya. Coba yang jelas gitu loh tentang politik Ini tadi. kita hoaxnya kan sampai kita bikin stempel kalau di Kominfo itu. Ada beberapa di stempel. Ini ada Ya itu contoh-contoh. mungkin stempelnya salah itu Pak. Ini kan negara demokrasi, orang boleh bercakap-cakap. Nah boleh berdiskusi. gini Mas. Kalau kita bicara berpendapat itu boleh, tetapi Ya. kalau kemudian memprovokasi orang untuk membenci, memprovokasi untuk tidak mempercayai lembaga-lembaga negara, itu sesuatu yang dalam demokrasi itu berarti Loh, kalau pelemahan misalnya terhadap institusi. ucapannya, misalnya statement itu salah, kemudian itu digugat atau dipertanyakan, itu hoax bukan? Kalau gini, persoalannya kan Enggak, itu hoax bukan saya tanya. apanya yang hoax? Misalnya waktu itu dipertanyakan tidak perlu pakai masker gitu ya. Terus masyarakat meminta itu pakai masker. Beda Mas. Gini, kalau hoax itu sengaja dibuat untuk memanipulasi supaya ada opini yang salah dan perilaku yang salah. Tapi kalau orang salah misalnya, kesalahan informasi itu tidak semuanya hoax. Ya. Misalnya Ya. WHO mengatakan bahwa dulu hanya droplet infection. Hanya Nah, lewat justru ini pernyataan Anda itu inkonsisten, satu sama lain itu bertabrakan. Di satu sisi ini masih trial and error, di sisi lain sudah melakukan judgment bahwa ini hoax. Jangan dulu ada judgment dong. Kan ini semuanya dalam proses. begini, kalau di Kementerian Kominfo biasanya kalau ada informasi-informasi seperti itu kita coba konfirmasi kepada ahlinya. Nah ketika kita konfirmasi kepada ahlinya seperti pernyataan Anda tadi bahwa mengatakan bahwa harga vaksin itu hanya $2. Itu Itu kemudian ketika dikonfirmasi ke yang berkompetens tidak siapa seperti yang itu. berkompeten Pak? Tidak ada yang berkompeten. Itu informasi dari gubernur Sao Paulo. Kemudian dibantah oleh Cina. Yang berkompeten siapa? Siapa Iya, yang berkompeten? Tapi kan Pemerintah. orang kalau pakai nalar, mosok ada yang namanya vaksin COVID harganya $2. $2 itu berapa? Loh emang Cuma harganya 30.000. berapa? Yang wajar berapa Pak? 30.000. Iya. Itu kan Maksud dia itu baru hoax kalau Gubernur Sao Paulo tadi yang membantah, saya nggak mengatakan itu. Itu Ya. hoax. Tapi ini kan pihak lain lagi. Tapi kemudian ini kan di-share di kemana-mana seakan-akan pemerintah itu dia memasang harga yang mahal untuk mengeksploitasi masyarakat. Oh iya Padahal dong, ini iya dong. Itu namanya mahal Pak. Iya Kalau di negara itu mengatakan ada kontrak, kemudian ada pemerintah kita harganya lebih mahal, boleh dong kita pertanyakan. Masyarakat boleh menggugat kok lebih mahal. kalau itu boleh, nggak Iya, apa-apa. iya, nggak ada masalah. Tapi jangan membuat hoax, itu Yang aja. mana hoaxnya? Hoaxnya adalah ketika menyampaikan informasi secara jelas, secara sengaja, padahal itu faktanya belum jelas. Apakah faktanya pasti jelas? Sekarang saya tanya fakta yang jelas yang mana? Orang ini semuanya nggak ada yang jelas kok. Vaksinnya aja gaib Pak. Apalagi harganya $2 juga nggak jelas gitu loh. Loh iya. Kalau vaksinnya belum udah, jelas, udah. harganya kok bisa jelas $2 itu bagaimana? Gini, Makanya baca Pak. Tadi- Baca dulu. Loh saya justru di sini sudah dinyatakan tadi sebagai ada hoax. mau ngomong apa lagi? Oke. Di luar itu. Nah itu. Nah ini memang membahayakan sekali kalau diskomunikasi ataupun juga hoax ini dibiarkan. Karena yang muncul adalah orang atau masyarakat akhirnya tadi seperti yang terjadi di tempatnya Bang Daule tadi. Tidak percaya adanya COVID, tidak percaya tentang pada kadang tidak percaya pada dokter. Mereka tidak percaya pada dokter, tidak percaya pada rumah sakit. Karena ini tadi ada informasi-informasi yang sengaja itu membuat mereka bingung atau memiliki pemahaman yang salah. Padahal manusia itu memang bertindak, berperilaku itu bukan dasarnya pada fakta. Tetapi pada apa yang dibayangkan tentang fakta. Dan apa yang dibayangkan tentang fakta itu dari informasi-informasi ini. Nah kalau semua orang menyampaikan informasi yang kadang-kala kebenarannya belum jelas dan keahliannya juga bukan di ranah itu, akhirnya yang terjadi adalah mencekoki informasi-informasi yang salah kepada masyarakat. Itu yang terjadi, akhirnya ya tadi masyarakat banyak yang tidak mau dengan membeli vaksin, tidak mau divaksin, belum udah. Iya itulah Pak. Ini Bapak ini mungkin di bidang Kominfo ya. Tapi kok
tidak ahli juga di bidang komunikasi gitu loh. Dan logika. Ini yang saya sampaikan, Bapak itu menyampaikan seolah-olah yang disampaikan oleh pemerintah semua benar. Di negara demokrasi boleh dipertanyakan. Itulah namanya check and balances. Bukan seperti waktu itu Pak Joni Plate mengatakan bahwa kalau kata pemerintah hoax ya hoax, nggak bisa Bukan begitu begitu. dong. Jadi kalau memang ini kebenaran, boleh saja orang Enggak, berdebat. Anda mau mengatakan bahwa kalau pernyataan menteri itu betul. Kalau pemerintah mengatakan hoax ya hoax. Itu lihat konteksnya dulu. Kalau sudah memang itu sudah dibuktikan bahwa itu hoax ya memang hoax ya hoax gitu loh. Kalau Iya. sudah dibuktikan ada Ya faktanya. misalnya yang mana? Dalam soal vaksin ini yang mana? Ya misalnya tadi dikatakan bahwa vaksin ini tidak halal misalnya begitu. Sudah Ya kan? dinyatakan oleh fatwa MUI tidak halal. Padahal MUI-nya belum Vaksinnya mana Pak? Makanya itu. Lo vaksinnya aja belum ada kok. Makanya Pak. Iya. Makanya. Ya artinya Makanya itu masih di namanya dalam hoax. ruang terbuka. Makanya Bukan itu hoax namanya Pak. hoax. Nanti dibuktikan begitu vaksinnya ada. Itu Lah, kan belum, boleh pendapat. belum ada kok sudah dikatakan belum tidak halal. Itu kan sesuatu yang mendahului Lo fakta. boleh dipertanyakan dan nanti dibuktikan. Karena barangnya belum ada. Itu bukan hoax. Oke. Nah ini Bang Karni, jadi begini sebetulnya saya nambahkan sedikit. Saya agak tersinggung sedikit kalau disebut persoalan vaksin ini semua dipolitisasi juga. Saya ini dari partai yang memang belum masuk dalam pemerintahan dan kita di luar pemerintahan jelas. Tapi kami rasa-rasanya tidak pernah mempolitisasi apapun ya untuk persoalan COVID ini. Ya kita tetap semua partai-partai saya kira begitu. Jadi kalau ini disebut bukan untuk Pak Daule, tapi Enggak, ini untuk siapa saja Pak. Kalau misalnya ada soal disebut politisasi itu seakan-akan ada keuntungan politik dari partai tertentu, kelompok tertentu. Coba Ini loh, Pak Bapak Daule ya. tunjukin pada kita Ini. dulu gitu. Ini ada Kalau ada yang banyak hoax mempolitisasi. sekarang ini muncul. Ini Fadlizon ini pendukung pemerintah. Tapi dia mengkritisi pemerintah malam ini, bukan berarti nggak suka. Iya sebagai DPR tentu ya tugas, tapi kan partai pemerintah. Tapi bukan berarti tidak suka dengan pemerintah, mengkritik iya, bukan berarti itu. Kita memperbaiki. Jadi menurut mengkritisi saya ini itu penting. menciptakan keadaan di mana kita Gini, menjadi Pak. semakin cerdas, hati-hati, bijaksana. Itu hal yang biasa dalam Sebagai demokrasi. politisi, saya tentu berkepentingan juga untuk meluruskan. Jangan dianggap saya bicara di sini jauh-jauh saya tadi ini mengejar untuk datang malam ini ke sini diperintah Bang Karni. Bukan saya mempolitisasi. Enggak ada sedikit pun niat saya mempolitisasi. Saya memberi informasi kepada masyarakat tentang apa yang saya ketahui, itu satu. Soal hoax tadi, di Indonesia ini kalau mau dihitung banyak hoax, kalau semua perbincangan orang dianggap hoax itu berbahaya Pak. Emang Bapak mau tangkapin satu-satu? Kalau ditangkapin satu-satu mau diapain tuh? Penuh penjara kita. Coba sekarang diikutin semua apa yang ada di medsos. Gini, Nah sekarang sebentar. begini, saya mau katakan hoax-hoax yang Bapak anggap tadi hoax itu, tadi itu adalah bentuk kegagalan daripada pemerintah untuk memberikan informasi yang valid. Berarti kekuatan daripada pemberitaan yang berkembang yang nggak benar menurut Bapak itu jauh lebih besar daripada kekuatan pemerintah. Itu aja. Saya kira itu yang perlu, ya dua hal itu saya ingin tegaskan. Saya tidak mau disebut mempolitisasi ini, sama sekali tidak ada. Ini persoalan kemanusiaan, musuh bersama. Sebentar, common saya mau enemy. jawab dulu sebentar. Sebentar Pak Tawadrizon. Saya tidak mengatakan Pak DPR atau siapapun mempolitisasi. Tetapi ada fakta bahwa ketika isu-isu nasional itu biasanya yang terkait dengan politik itu hoax naik. Misalnya kayak Pilpres hoax naik. Ada Pilkada DKI hoax naik. Nah ini persoalan pandemi tapi kenapa hoax naik? Jadi nampaknya ada orang-orang yang melihat Karena Anda tidak bahwa persoalan gini loh Pak. itu Jadi tadi semua dilihat Anda- dari konteks politik. Tadi Anda mengatakan misalnya $2. Mana bisa $2 kan gitu. Nah Anda menyebar hoax nggak itu? Kalau bisa gimana? Ini contoh nih ya. Ini Menteri Kesehatan Polandia. Ini saya dapat WA ini. Katanya baru mengumumkan bahwa untuk vaksin itu baru tersedia pada musim semi tahun 2021. Jadi bulan Maret 2021, Maret April lah ya. Dan harganya sangat rendah, kurang lebih €2 per kepala. €2. Itu artinya sekitar 30.000 juga Pak. Nah itu hoax bukan? Begini Pak, Terus Anda kalau mau sepengetahuan mempertanyakan- saya, Ya kan? ya kalau memang itu ada yang $2 atau €2, mungkin Pak Fadlizon yang bisa mencarikan untuk Loh, Indonesia. bukan saya, itu baca dong, makanya Bapak ini baca. Sebagai Kominfo Bapak ini baca dong. Bisa mencarikan, Gimana sih? karena begini, karena Anda ini kita, baca apa enggak sih? gini loh, secara ekonomi begini Pak, ini logikanya begini. Sekarang seluruh dunia membutuhkan vaksin.
Berapa miliar orang di dunia membutuhkan vaksin. Sementara yang memproduksi vaksin Anda sendiri mengatakan bahwa sampai sekarang juga belum ada yang bisa memproduksi secara firm. Masih banyak yang pada tahapan ketiga. Berarti apa? Harga itu ditentukan oleh pemroduksi, produsen. Karena apa? Karena supply-nya itu sangat terbatas, demand-nya sangat tinggi. Aduh, ini mau jadi teori ekonomi nih Pak. Enggak, ini kan hal yang sederhana sekali kan. Nah oleh karena itu ketika kita mengatakan ini $2, kapan? Mungkin bisa saja kalau sudah nanti sudah mulai reda bisa saja $2. Aduh, Ketika ini mulai jumlahnya sudah saya kira mulai Bapak ini ya Pak. berkurangnya juga bisa saja. Bapak ini nggak pantas duduk di sini ya. Karena apalagi mewakili institusi pemerintah yang bergengsi seperti Kominfo. Bapak nih baca dulu yang benar gitu loh. Kalau Eropa harganya baru diumumkan segitu. Tadi yang saya sebutkan gubernur itu kan hasil riset dikit dulu lah. Biar tahu gitu apa yang saya sampaikan. Jangan berandai-andai. Kalau $2 itu terlalu rendah. Ini fakta yang saya sampaikan. Data Bapak mana? Jangan masalah teori supply and demand itu si anak SMP juga tahu. Oke, cukup. Baik. Jadi intinya begitu Bang Karni, kita harus hati-hati. Kalau memang kita bukan ahlinya, saya pasrahkan kepada ahlinya. Baik, Antum Prof. alamu bi umiri dunyakum, kan begitu kan. Jadi saya pasrahkan kepada ahlinya. Terima kasih. Kalau saya juga bukan ahli di bidang vaksin ya. Jadi tapi saya agak secara logika saya ketika harganya $2, sementara di sini harganya berapa Mas? Itu agak tidak masuk akal dan biasanya persoalan-persoalan kalau kita telan mentah-mentah tanpa mencoba untuk bernalar itu kadang-kadang memang menjadi informasinya menjadi diskomunikasi. Baik. Ya. Baik Prof, terima kasih. Pemirsa, kita menunggu vaksin anti COVID-19 antara harapan dan kecemasan. Nampaknya yang panjang itu kecemasan. Dan debatnya malah larinya ke itu kan harga. Dan memang benar bahwa bisnis penyakit itu pencetak uang terbesar di negara kita, bukan di Indonesia loh. Itu kata John Tooby, pengarang Kanada. Kita ketemu ALC yang akan datang.